Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-14 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kali ini kita membahas penghasilan berupa dana pensiun, PRIV, dan modal venture. Pasal 4, Ayat 3, huruf G, dan huruf H. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur aluran iuran pensiun dari pembayar premi sampai ke lembaga dana pensiun. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai bukan objek pajak bagi lembaga dana pensiun. Pada dasarnya, iuran yang diterima oleh dana pensiun tersebut merupakan dana milik dari peserta pensiun, yang akan dibayarkan kembali kepada mereka pada waktunya. Pengenaan pajak atas iuran tersebut berarti mengurangi hak para peserta pensiun, dan oleh karena itu iuran tersebut dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya, iuran tersebut disimpan dan keinvestasikan oleh lembaga dana pensiun. Atas hasil investasi tersebut juga bukan objek pajak bagi lembaga dana pensiun. Konsepnya, uang tersebut bukan uang lembaga dana pensiun, tapi uang titipan peserta pensiun. Jadi, walaupun ada hasil investasi, maka hasil tersebut menjadi milik peserta dana pensiun. Yang dikecualikan dari objek pajak dalam hal ini adalah penghasilan dari modal yang ditanamkan di bidang-bidang tertentu. Penanaman modal oleh dana pensiun dimaksudkan untuk pengembangan dan merupakan dana untuk pembayaran kembali kepada peserta pensiun di kemudian hari, sehingga penanaman modal tersebut perlu diarahkan pada bidang-bidang yang tidak bersifat spekulatif atau yang berisiko tinggi. Untuk memastikan bahwa dana titipan peserta pensiun aman, maka dana tersebut juga ditempatkan di tempat yang aman. Peraturan Pemerintah Nomor 55 mengatur bahwa penghasilan dari penanaman modal oleh dana pensiun, yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu 1. Bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta sertifikat Bank Indonesia, atau 2. Bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah, sukuk, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek di Indonesia. Aturan yang senada diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234, PMK, 03/2009. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang bukan objek pajak penghasilan yaitu penghasilan dari penanaman modal berupa 1. Bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta sertifikat Bank Indonesia. 2. Bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah, sukuk, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara, yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek di Indonesia, atau 3. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia. Pasal 4, Ayat 3, huruf I, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur jenis penghasilan bukan objek pajak berupa prive. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Untuk kepentingan pengenaan pajak, badan-badan sebagaimana disebut dalam ketentuan ini yang merupakan himpunan para anggotanya dikenai pajak sebagai satu kesatuan, yaitu pada tingkat badan tersebut. Oleh karena itu, bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima oleh para anggota badan tersebut bukan lagi merupakan objek pajak. Indonesia menganut non-transparent approach. Perseroan komanditer, perkumpulan, firma, kongsi, dan KIK, pengenaan pajak penghasilannya disatukan. Pemilik dan badan dimaksud dianggap satu kesatuan ekonomi. Sehingga saat penghasilan sudah dikenakan pajak penghasilan di tingkat badan, maka saat diterima dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Kebalikan dari non-transparent approach adalah transparent approach. Jika menganut transparan, maka pengenaan pajak penghasilan di tingkat pemilik. Sebaliknya di tingkat badan, tidak dikenakan. Alasannya, pihak yang menanggung beban pajak adalah para anggota. Sedangkan badan sebagai kendaraan usaha saja. Berdasarkan informasi dari guru saya, saat Undang-Undang Pajak Penghasilan dibuat,
Indonesia mengambil non-transparent approach untuk kemudahan administrasi pengenaan pajak. Orang pribadi di Indonesia masih banyak yang belum terbuka kepada kantor pajak. Pasal 4, Ayat 3, huruf K, Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu jenis penghasilan yang bukan objek pajak berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang dimaksud dengan perusahaan modal Ventura adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya membiayai badan usaha sebagai pasangan usaha dalam bentuk penyertaan modal untuk suatu jangka waktu tertentu. Mengingat perusahaan modal Ventura merupakan alternatif pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan oleh perusahaan modal Ventura diarahkan pada perusahaan-perusahaan yang belum mempunyai akses ke Bursa Efek. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48, PMK 010/2018 bahwa 1. Perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang menjadi pasangan usaha perusahaan modal Ventura yaitu perusahaan yang penjualan bersihnya setahun tidak melebihi 50 miliar rupiah. 2. Penyertaan modal perusahaan modal Ventura pada setiap perusahaan pasangan usaha dilakukan selama perusahaan pasangan usaha tersebut belum menjual saham di Bursa Efek atau untuk jangka waktu tidak melebihi 10 tahun. 3. Penghasilan berupa bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek, atau setelah melewati jangka waktu 10 tahun merupakan objek pajak penghasilan. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.